Halo Sobat GTK dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Fitri Agustina Nugraheni dalam acara podcast MKKS SMP Kabupaten Magetan. Kali ini pada episode ke-7 dengan tema Aksi Nyata Sang Maestro. Dan siang yang penuh semangat ini saya bersama Bunda yang tercantik. Beliau adalah Ibunda Susilo Prihayanti SPD MPD yang menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 1 Ngariboyo. Nah, mari kita mengobrol bersama Bunda yang cantik jelita. Selamat siang Bunda Susilo. Selamat siang Dinda Fitri yang cantik jelita juga dan penuh semangat. Tetap Bunda. Tetap sehat dan tetap semangat. Bagaimana Bunda kabarnya siang ini? Saya siang ini selalu sukses dan luar biasa. Semangat sekali. Ya. Betul. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Mohon izin Bunda, kami siang ini bersama tim podcast mengganggu waktu Bunda dalam beraktivitas di siang ini. Kami ingin mengobrol lebih dalam. Ya, siap. Agar kami juga para pemirsa nantinya mengenal sosok, kemudian motivasi dan inspirasi bagi kami sosok seorang Bunda Susilo Prihayanti. Betul, terima kasih sekali. Saya akan menyampaikan profil saya dulu, ya, seperti tadi yang Dinda Fitri sampaikan bahwa nama saya Susilo Prihayanti SPD MPD. Jadi orang tua saya memberi nama Susilo itu biar orang punya susila, ya, punya tata dalam kehidupan. Dan itu terima kasih sekali memotivasi saya dari nama orang tua saya. Kemudian suami satu, dan anak saya 3. Sudah mentas semua, sudah berkeluarga semua. Kemudian cucu mau 6. Wah, ya, cucu mau 6. Statusnya yang uti nih ya? Ya, yang uti. Kata orang ada Nelly, nenek lincah, ada Mas terserah. Pokoknya saya tetap semangat. Itu profil saya. Kemudian rumah saya berada di desa Kacangan. Jadi sebelah SD 2 Kalang. Kalau mencari saya satu desa, biasanya kalau di desa itu kan mudah. Kalau guru gitu sudah tahu semua. Jadi kalau nyari rumah saya gampang. Rumahnya Bu Guru mana? Oh, meniko. Desa kan gitu, deket kemauan, tapi ternyata masih jauh. Itu adalah profil saya, Dinda Fitri. Kemudian saya sambung dengan riwayat pekerjaan saya atau riwayat sekolah saya dulu ya, boleh ya. Masa kecilnya Bunda berada di mana? Masa kecil saya terlahir di kota Solo. Ya, jadi 15 Oktober 65. Jadi 15 Oktober kemarin saya ulang tahun yang ke-60. Tapi kata orang bilang saya itu umur 40. Oh iya, secara fisik lebih muda. Ya, betul. Nah, masa kecil saya dilahirkan di Solo, kemudian saudara saya 6, saya nomor 3. Sekolah saya SD 17 Cengklek itu sekarang dekat Akademi Uang dan Bank Solo. Kemudian SMP saya SMP 17 Surakarta, dekat terminal Solo. Kemudian SMA saya 1 tahun di SMA Warga. Kemudian saya dipindahkan ke SMA 1 Klaten karena harus menemani nenek saya. Jadi dari ibu, dari bapak, karena sudah sepuh sendiri. Saya dipindah ke sana, lulus, kemudian saya kuliah di waktu itu UNS ada, itu loh Dinda, ada jurusan PKK, D2 PKK. Tapi saya tes tidak bisa masuk, memang belum waktunya. Kemudian saya menikah, dibawa suami saya lah ke Magetan. Jadi saya jadi orang Magetan. Di Magetan beberapa tahun nganggur. Kemudian saya masuk di SMP 2 Magetan tahun 1990, tahun 90. Jadi GTT Dinda. Honorer. Ya, honorer. Nah, waktu honorer, ya namanya honorer waktu itu yang ngajar ini siap, ngajar itu siap, ngajar geografi, sejarah, PKK, semuanya harus siap.
Semua mapel semua dilayani. mapel, Dilayani. semua mapel dari pembukuan juga pernah. gitu. Pokoknya kita siap gitu. Terus waktu saya jadi GTT zaman segitu memang kami diajar kepada senior ini kami harus hormat gitu ya, bukan hormat berarti hormat takut, bukan, tetapi karena mereka senior bagaimana kita bersikap kepada senior waktu itu. Di SMP 2 Magetan saya GTT kurang lebih 15 tahun. Luar biasa. Luar biasa, dan itu saya tekuni untuk menghidupi anak-anak juga tidak guru saja, saya pernah membuka warung, membuka salon ya, untuk membiayai anak-anak kecil, kemudian kuliah itu dengan GTT. Kemudian saya masuk guru bantu. Nah, titik baliknya di tahun 2026. Nah, itu saya masuk jadi CPNS. Dinda, ternyata Tuhan itu kalau membawa hambanya untuk, nah itu berbagai cara. Sebetulnya saya SK pertama itu ada di SMP 2 Panean. Tetapi ada teman yang di 2 Panean itu, gimana ya Bu, nek tukar ambek aku ya oke lah, saya enggak apa-apa. Akhirnya saya tukar di SMP, dulu namanya SMP 4 Plausan. Gitu. Yang sekarang menjadi SMP 2 Sidoarjo. Akhirnya saya ke situ, teman saya di SMP 2 Panean. Di situ karena sekolah baru, saya yang pertama kali jadi CPNS, lainnya GTT. Kebetulan waktu itu kepala sekolahnya masih almarhum Ibu Retno. Mungkin Dinda juga pernah mengalami ya, Ibu Retno ya. Nah, pernah mengalami. Karena saya saking lamanya jadi GTT di SMP 2 Magetan, begitu saya jadi CPNS di 2 Sidoarjo, kepala sekolahnya Bunda Retno, saya itu kayak apa ya Dinda, kayak nggak mudeng apa-apa. Waktu itu saya digembleng sama Bunda Retno. Bu Susi, dikerjakan ini. Saya itu, ini apa ini yang dikerjakan dari mana? Dibuat analisis SWOT. Saya gini, analisis SWOT itu apa tuh Bunda, begitu ya, karena ya 15 tahun itu kan kalau dulu GTT itu nggak pernah megang yang penting-penting, namanya GTT kan cuma ngajar gitu aja. Akhirnya karena harus profesional saya Dinda, akhirnya saya bertanya, terus ya Bu Retno dengan segala kesabarannya, jadilah saya tahu. Nah itu kemudian tahun 2028 SK PNS turun. Tahun 2014 waktu itu SK saya yang 3C turun. Terus kemudian ada tes calon kepala sekolah. Waktu itu kepala sekolahnya Bapak Isnan. Bapak Isnan terima kasih atas motivasinya. Saya disuruh untuk ikut. Saya sebenarnya tidak mau, Bapak jangan, kalau saya itu kan baru 3C saja, SK-nya baru kemarin. Sudah pokoknya harus mau, jalani dulu. Saya namanya dengan pimpinan ya loyalitas ya. Ya Bapak siap gitu. Nah, begitu saya masuk di tes kepala sekolah, pertama saya juga sempat minder Dinda, karena begitu saya lihat saya itu bawa sendiri 3C lainnya itu 4B, 4A, 4B, 4A dari ya, Dinda dari sekolah SMP 1, SMP ini saya begitu saya Susilo Brayanti 3C SMP 2 Sidoarjo itu saya sempat minder, sempat down saya. Bahkan ada teman yang waktu saya tes itu menyapa saya, ya namanya orang ya, saya disapa seperti ini, Bu, penjenengan tuh di sini ngapain gitu, padahal tahu saya tes, tapi saya juga nggak apa-apa. Itu menunjukkan bahwa mereka itu perhatian saya dan saya harus semangat ya. Puji Tuhannya sekali tes saya lolos gitu, lolos. Kemudian saya menunggu dan menunggu. Maka tahun 2016 karena ada kekosongan, saya diangkatlah menjadi kepala sekolah. Pertama promosi saya berada di SMP 2 Poncol. SMP 2 Poncol. Ketika saya ditempatkan di SMP 2 Poncol ya saya syukuri. Ya memang harus seperti itu. Dengan penuh semangat, dengan penuh kegigihan, saya tetap berada di 2 Poncol. Di 2 Poncol kurang lebih 1 tahun. PLC 1 Poncol. Tidak lama setelah itu mungkin di PLC 1 Poncol itu kurang lebih 6 bulan. Kemudian karena saya dilihat oleh pemerintah daerah itu mungkin
Wonder Woman ya, wanita kuat. tangguh. Kemudian tangguh, kemudian saya SK saya turun di SMP 1 Kartoharjo. Perbatasan dengan Madiun. Dari rumah itu 30 kilo sampai. Tapi saya tetap senang. Karena apa? Karena disitulah saya bisa healing. Ya, healing terlalu jauh. Healing kalau kamu mau ke Madiun deket 15 menit sudah sampai Sun City gitu ya. Dan banyak sukanya. Kalau saya di satu kartu itu banyak sukanya, dukanya ndak ada. Karena kalau saya ngomong banyak dukanya itu berarti kita ndak ada rasa bersyukur atau ndak ada semangat gitu loh. Begitu. Ya saya banyak sukanya. Dukanya waktu saya menjadi kepala sekolah, kalau ada siswa yang tidak mau sekolah, ada siswa yang putus sekolah karena mungkin hal-hal sepele, itu saya menjadi kayak berduka gitu. Tapi selebihnya saya selalu bersuka. Apapun yang terjadi, saya tetap punya mindset, tetap punya semangat. Kayak api itu harus kita kobarkan, ya mengobarkan kan diri kita sendiri tuh Dinda. Ya, kemudian di Kartoharjo saya dinilai, wah orang ini betul-betul Wonder Woman ini. Itu sama Pemda, SK turun lagi di SMP 1 Lembeyan. Luar biasa. Luar biasa. Dekat dengan Ponorogo. Saya langsung berpikir, enggak apa-apa, kan masih di satu kabupaten, di Lembeyan. Paling ya dari rumah Lembeyan itu 29 kilo, kan enggak jauh toh. Tinggal ngitung PP gitu aja. 29 kilo itu berangkatnya belum pulangnya. Tapi saya juga bersyukur. Kenapa? Karena kalau saya mau pengen sate deket. Kan deket Ponorogo. Positif tinggi. Ya, deket Danyang itu waduh sudah sampai. Jadi saya nggak perlu jauh-jauh. Gitu aja. Jadi pikiran saya buat enjoy, Dinda, saya buat senyaman mungkin gitu. Kayaknya di satu Lembeyan juga banyak suka dukanya, tetapi menjadi ringan ketika peran serta komite, peran serta Forkompinca itu turut membantu, itu semuanya menjadi ringan. Dan saya ketika berpindah 3 dari 2 Poncol, Kartoharjo dan Lembeyan itu, saya merasakan bahwa semua warga sekolah adalah keluarga besar kami, gitu. Termasuk yang mungkin tenaga belakang. Di satu Lembeyan berikutnya langsung ada SK lagi, saya di SMP 1 Ngariboyo ini, Dinda. Sampai masa purna per 1 November selesai. Ya, jadi saya bersyukur dimanapun berada itu adalah saya bersyukur. Tetapi ketika saya bisa bersyukur, Dinda, bisa menjalani semua ini tidak lepas dari peran serta mentor-mentor saya. Jadi ketika saya menjadi kepala sekolah itu ada mentor-mentor saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Edi, Bapak Towo, kemudian juga Mbak Cilanto, juga terutama Bapak Isnan yang selalu memberi motivasi saya. Tak lupa juga Bunda Endang yang selalu memberikan saya support gitu ya, sehingga saya bisa sampai di penghujung kerja saya, yaitu per 1 November 2025. Dan semuanya juga sangat luar biasa. Itu Dinda mungkin yang bisa saya luar sampaikan biasa Bunda pada siang hari ini. Dan pesan saya selama saya menjabat atau memimpin sekolah, menjadi kepala sekolah, kesan saya adalah saya terus bisa berubah di karakter saya. Karena saya kan mestinya harus mempelajari beberapa karakter dari Bapak Ibu Guru, sehingga saya pun juga harus berubah karakter saya. Sebelum karakter saya berubah atau mindset saya berubah, Dinda, saya nggak akan bisa ngomong kepada Bapak Ibu Guru karakternya harus berubah, nggak bisa. Maka saya merubah diri saya sendiri supaya saya bisa bertumbuh menjadi kepala sekolah. Itu pesan saya, Dinda Fitri. Kemudian pesan saya kepada yang lainnya yang mungkin atau pasti seperti saya nanti tidak tahu tahun berapa
pastikan akan purna juga. Tetap semangat mendidik anak bangsa, tetap semangat menyemangati diri sendiri, itu yang penting pesan saya. Dan terakhir dari siang hari ini akan saya sampaikan, don't forget to remember and never let me go. Tetap cintai saya dan jangan lupakan saya. Itu pesan dari saya, Bunda. So sweet, So Bunda. sweet sekali. Saya belajar bahasa Inggris walaupun jurusan saya IPS. Oh begitu, dari hobi mungkin Dari ya. hobi Ya. itu. Luar biasa Bunda sudah Ya. diceritakan secara Terima kasih, runtut Bunda. perjalanan karir, Ya, seperti kemudian kisah hidup, Ya. motivasi, inspirasi yang di situ paket lengkap bagi Paket saya. lengkap Nah, sekali ya. ini tapi masih saya penasaran Bunda. Iya, Iya. gimana? Bunda tadi sudah menceritakan perjalanan karir. Iya, betul. Ini menurut Bunda, karena ini mungkin nanti bisa menginspirasi kami para muda Iya, dan para betul. pemirsa Iya. GTK itu, dari sekian suka duka Bunda sebagai guru, Iya. kemudian yang pindah dari sekolah satu Iya, sekolah sekolah lain, lain, betul. kepala sekolah mungkin Iya. mulai dari pindah dari SMP 1 sekolah. Ini pencapaian terbesar prestasi Bunda ini bisa diceritakan. Ya, terima kasih Bunda. Pencapaian terbesar saya adalah bahwa ketika saya berada di SMP 1 Ngariboyo, itu ada masalah di sekolah saya. Mungkin Bapak Ibu juga Bapak Ibu kepala sekolah sudah mengetahui, yaitu terjadinya self harm. Oh iya. Jadi ini Ngiris-ngiris ya, gitu ya Bunda. ya. Itu memang satu kejadian yang ternyata ketika sekolah saya itu pertama kali muncul, ternyata sekolah lain juga langsung muncul. Tapi pencapaian terbesar saya adalah saya dan teman-teman guru, tentunya dengan keluarga besar SMP 1 Ngariboyo, kami harus bergerak cepat. Kami akhirnya melaporkan kepada Dikpora kejadiannya seperti ini. Kemudian Dikpora menurunkan beberapa psikolog dan kami didatangi sampai dengan provinsi. Kami juga masuk TV waktu itu. Wow. Ya, tapi bukan berarti kita bangga dengan itunya, tetapi bagaimana sekolah kami ini menjadi rekomendasi sekolah-sekolah lain yang mengalami seperti itu. Jadi ketika nanti di sekolahannya itu terjadi SH atau self harm, itu langkahnya gimana sampai itu selesai. Jadi setiap hari kami dulu kedatangan psikolog, juga kami dipantau dari Dinas Kesehatan Magetan sampai Dinas Kesehatan Provinsi. Dan itu ya kita bersyukur semuanya, karena juga berkat doa restu dari Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah Kabupaten Magetan, dan masalah itu sudah selesai. Dan itu sebenarnya pencapaian saya. Pencapaian saya seperti itu. Bagaimana dengan kasus yang seperti itu sampai meledak sampai Jawa Timur, sampai Bu Khofifah itu pun juga mengetahui, makanya kita bisa menyelesaikan. Yang tentu saja bukan kami Dinda, bukan SMP 1 Ngariboyo saja, tapi dukungan dari pihak Pemda juga ya, Bapak Kadispora yang begitu luar biasa mensupport kami, Bapak Irawan matur suwun yang juga mensupport kami. Itu pencapaian saya yang luar biasa di SMP 1 Ngariboyo. Dan inilah finish saya di tempat ini. Ya, saya bersyukur. Itu mungkin Dinda yang saya sampaikan. Berarti bisa dibilang menderita dulu baru ada kesulitan, di situ ada kemudahan Bunda. Jadi kita belajar ketika ada masalah ini gimana sih belajarnya seperti itu. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, cara mengatasi, bukan kita saling menyalahkan. Ketika terjadi SH, saya tidak merasa langsung kamu ya gimana guru-guru, enggak, tapi saya pun malah yang bertanggung jawab harusnya saya. Itu jadi saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya ayo kita bersama-sama ini solusinya bagaimana. Hanya itu Dinda. Terima kasih Bunda Susi. Terima kasih sama-sama. Tadi sudah pencapaian yang terbesar. Mungkin ada tantangan Bunda yang mungkin tantangan atau hambatan yang juga berkesan dalam hidup Bunda, baik keluarga ataupun dalam karir, yang bisa disaringkan buat kami untuk memotivasi kami semua. Ada Bunda. Ya, terima kasih. Kalau di keluarga ya mungkin saya ceritakan karena ini saya harus menyampaikannya ya. Jadi dalam keluarga ini terus terang saya adalah single parent ya.
yang harus mendidik ketiga anak dengan tentu saja banyak dukanya. Kalau ini ya single parent itu banyak dukanya. Utamanya tantangan-tantangan yang harus saya hadapi juga mungkin dari apa ya omongan-omongan orang ke saya, tetapi ketika kita ini fokus kepada keluarga, fokus kepada anak, tantangan-tantangan yang kata-kata itu saya ibaratkan sebuah sampah. Jadi saya tidak boleh memasukkan kata-kata itu dalam hati saya. Betul. Ibaratnya sampah itu tidak boleh dimasukkan di rumah, ya sudah langsung dibuang. Nah, Jadi itulah yang menjadikan saya seperti ini itu di dalam keluarga saya, dan saya bersyukur anak saya 3 sudah berkeluarga semuanya. Ya kalau orang dibilang sukses tidak ada batasannya. Sukses itu ketika anak-anak saya bisa mengatur rumah tangganya, mencukupi kebutuhan rumah tangganya, itu sudah saya anggap sukses, Dinda. Betul. Itu. Kemudian kalau di karir ya bagi saya justru pertama kali saya menjadi CPNS atau PN itu tantangan saya yang terberat. ya. Karena saya harus belajar di sekolah yang belum ada PN-nya atau CPNS-nya, saya harus belajar. Jadi hampir semuanya ya jadi kurikulum, jadi humas, jadi orang gitu. tapi saya ya bersyukurnya sudah ada GTT yang sudah bisa duluan gitu. Itu tantangan terberat saya, Dinda. Kalau yang sudah selebihnya ya kalau ada tantangan wajar-wajar saja. Tetapi ya begitu, dari GTT 15 tahun, berikutnya CPNS di sekolah yang memang saya pertama kali itu saya merasa berat banget itu. Masa bertahannya Ya, luar masa biasa bertahan, lama. betul ya, Dan 15 berjuang ya, tahun Bunda. ya. Iya. 15 tahun kan enggak apa ya, enggak waktu yang mudah Iya. itu. Nah itu ya saya bersyukurnya di situ, Dinda. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih Bunda. Ya. Saya juga merasa ini ya, berempati, kemudian termotivasi. Tantangan-tantangan setiap manusia pastinya Ya. berbeda, Bunda. Ya berbeda-beda. Nah ini yang masih penasaran juga, Bunda. Ya. Bunda dalam menghadapi tantangan yang begitu banyak, baik itu keluarga, dalam Ya. karir. Betul. Ini mungkin kira-kira siapa sosok yang menguatkan Bunda, Ya. tokoh inspirasi dalam hidup Ya. Bunda yang paling berkesan itu Ya. siapa, Bunda? Kalau saya terus terang, karena ketika saya menghadapi tantangan seperti ini, tentu saja yang pertama saya kuatkan adalah spiritual saya. Gitu. Nah, kalau spiritual kita kuat, maka mental kita juga akan terbangun kuat. Saya punya mentor yang sangat menginspirasi saya, yaitu Ibu Frida yang ada di Jakarta. Itu yang selalu menguatkan saya. Dan tentu saja juga ada Ibu Firnani yang ada di Magetan, juga Ibu Irna yang ada di Jakarta. Jadi 3 ini yang menjadi inspirasi saya ketika saya mau jatuh, mereka ini. Tapi yang paling banyak membentuk saya dari fondasi itu adalah orang tua saya. Ya, orang tua saya sudah mendidik saya, walaupun saya orang Solo. Dari fondasinya, setelah membangun rumah itu fondasinya harus kuat dulu. Jadi kedua orang tua saya, karena ketika saya masih jadi guru, ibu dan bapak saya sudah tidak ada, sudah meninggalkan saya. Tapi saya tetap bersyukur sudah dibekali hal-hal yang fondasi itu sudah kuat, ibaratnya seperti itu. Tetap, Dinda, saya ada mentor. Kalau mentor di kepala sekolah ya yang saya sebutkan tadi, ada senior senior tadi, itu yang menginspirasi saya sampai sekarang ini. Dan saya juga menjadi inspirasi atau motivator bagi wanita-wanita yang kebetulan saya ada di dalamnya, yaitu menjadi pembicara wanita-wanita gereja ex Karisidenan Madiun. Jadi ada dari Madiun, ada Ngawi, Caruban itu. Jadi kita kadang pertemuan, saya memberikan materinya atau jadi narasumber. Masih aktif, Bunda, sampai ya, masih aktif sampai sekarang. Nah, ini nanti berarti rencana aktivitas setelah purna ini. Ya, itu mungkin gini, Dinda, lebih lagi. Oh gitu. Kalau biasanya saya cuma hari Minggu gitu, tapi sekarang mungkin bisa 1 minggu 3 kali, 2 kali. Bisa Kadang, lebih aktif lagi, ya, Bunda. Kadang di Ponorogo, kadang di ini. Nah, itu aktivitas saya. Belum saya juga dengan komunitas saya, Yayasan Kayu Glory, itu kami bansos di SD, dan setiap 2 minggu sekali kami bansos di SMP Garuda Parang. Itu adalah jadwal tetap kami.
Jadi kami juga memberikan anak-anak di sana di panti asuhan itu dimanapun itu bagaimana anak-anak itu harus bisa bertahan itu. Jadi ini jadwal saya yang pasti rutin di SD di Kabupaten Magetan. Bahkan dulu kami juga bekerja sama dengan Bunda Titi ketika kami harus bansos di gendong itu loh di pasar sayur. Oh iya, buruh gendong. Buruh gendong. Kami berkolaborasi dengan Bunda Titi dan saya pernah juga masuk di GOW, Gerakan Organisasi Wanita, organisasi-organisasi yang saya ikuti, dan organisasi itu juga turut membentuk karakter kita, juga ikut melatih mental itu. Nah itu yang bisa saya sampaikan kepada Dinda. Mungkin yang saya sampaikan menjadi motivasi. Oh benar, luar biasa Bunda, sangat menguatkan, memotivasi kami. Nah Bunda tadi pesannya yang don't let me gimana tadi, bisa diulang Bunda? Don't remember to me. Don't remember to me. My love and never let me go. Never let me go. Jangan lupakan. Jangan lupakan cinta saya kepadamu. Nah ini Bunda luar biasa. Kisahnya sangat memukau dalam artian memotivasi kami. Dan pastinya juga Bunda aktif juga dalam organisasi di luar. Dan berarti setelah ini semakin aktif juga Bunda. Semakin aktif juga. Jadi sudah banyak yang menanti karena menanti. Kalau dulu kan kalau diundang nggak bisa karena karena ini. Nah, sekarang mau tidak mau saya juga sudah siap gitu. Lebih leluasa jadwalnya. Itu yang baik Bunda. Untuk di penghujung obrolan kita pada siang hari ini, mungkin ada closing statement, kata-kata penutup untuk para pemirsa, juga saya, para muda, GTK, monggo silahkan. Untuk pesan dari saya atau statement dari saya, terus kobarkan api yang ada di dalam dirimu. Jangan pernah api itu padam, karena kalau api itu padam tidak akan pernah dilihat orang. Itu yang dari saya. Luar biasa Bunda. Terima kasih sekali. Dan saya secara pribadi dan bersama tim mewakili mengucapkan semoga Bunda Susi selalu sehat. Amin. Sukses. Amin. Di masa purnanya. Selamat Bunda. Selalu sehat. Amin. Bersama teman, komunitas ataupun keluarga tercinta. Amin. Dan masih silaturahmi tersambung ya Bunda. Harus itu. Harus, karena kami silaturahmi kita terus semangat. Betul, kami para muda masih juga membutuhkan nih masukan, saran dari para senior kita yang luar biasa. Sudah banyak makan asam garamnya kehidupan, sehingga bisa membantu kami para muda untuk tetap terus berjuang di dunia pendidikan. Amin. Dan untuk itu bisa saya akhiri Bunda Susi. Terima kasih yang luar biasa atas waktunya. Sama-sama. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Forkompinca Ngariboyo yang selalu mensupport dan mendoakan kami. Terima kasih Dr. Siti, Pak Kapolsek, Pak Danpos, dan terutama Bapak Camat Ngariboyo, Pak Agung yang selalu memberikan support, memberikan doa, bahkan bantuan yang dimana kami Bapak Ibu Guru selalu diberikan yang terbaik dari Forkompinca Ngariboyo. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Camat Ngariboyo, Bapak Agung. Dan tak lupa juga hari ini saya juga mohon pamit kepada Forkompinca Ngariboyo bila selama kami bersosialisasi ataupun bergaul dengan Forkompinca, banyak hal yang saya lakukan yang tidak berkenan di hati Forkompinca Ngariboyo. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sekali lagi saya mohon pamit dan doa kami sukses untuk Forkompinca Ngariboyo. Demikianlah obrolan luar biasa, inspirasi, motivasi
bersama Bunda Susilo Prihayanti. Semoga episode selanjutnya kita dipertemukan dengan sosok maestro-maestro yang luar biasa. Pengalamannya untuk berbagi dan menguatkan semangat kita untuk terus bergerak, beraktivitas dalam dunia pendidikan. Itu saja obrolan siang hari ini dan sekian, kita bertemu di episode selanjutnya. Salam.